ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kewajiban kita. Kita laksanakan salat Jumat, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Kemudian kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam kebaikan di dalam hidup kita yang tentunya jamaah sekalian kita menginginkan dari seluruh ibadah yang kita lakukan, dari seluruh kebaikan yang kita lakukan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan kita. Akan tetapi kalau kita melihat dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata ditegaskan bahwasanya di sana ada perbuatan-perbuatan yang barang siapa terjatuh di dalam perbuatan tersebut maka amal ibadahnya akan rusak dan pahala dari ibadah tersebut akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa merusak amal ibadah kita dan menjadikan pahala dari kebaikan yang kita lakukan itu menjadi sia-sia dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan yang bisa merusak ibadah kita dan menggugurkan pahala ibadah kita yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, dosa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ketika seorang meninggal dunia dan belum bertaubat dari dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan alangkah bahayanya dosa syirik jemaah sekalian. Dan bahaya yang lainnya dari dosa syirik, ketika seorang meninggal dunia dan belum bertaubat dari dosa tersebut, bahwasanya seluruh amal-amal ibadahnya, seluruh kebaikannya itu akan digugurkan pahalanya oleh Allah, akan dijadikan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilaika, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ila alladhina min qablika, dan juga telah diwahyukan kepada nabi dan rasul sebelummu wahai Muhammad, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik. Dan mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensekutukan Allah. Mustahil bagi Rasulullah untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam ayat ini merupakan ketegasan dari Allah. Walaupun seorang nabi, walaupun seorang rasul, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka benar-benar akan gugur amalan-amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi jamaah sekalian di dunia? Dia sudah bersusah payah berusaha untuk menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menanti antrian yang sangat panjang untuk melakukan umrah, melakukan haji dan juga umrah. Ya, dia sudah berusaha untuk membayar zakatnya, bersedekah, berbuat baik dan lain sebagainya. Dan dia berharap seluruh kebaikannya akan memberikan manfaat baginya kelak pada hari
dia telah melakukan perbuatan syirik dan belum bertaubat, sehingga seluruh ibadahnya, seluruh kebaikannya digugurkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini merupakan nasihat yang sangat besar bagi kita jamaah sekalian. Jangan sampai kita bermain-main dengan kesyirikan. Jangan sampai kita mencoba-coba kesyirikan. Ketika kita mengetahui perbuatan tersebut syirik, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjauhi perbuatan tersebut sejauh-jauhnya. Karena ini merupakan kerugian di dunia dan juga akhirat. Kemudian perbuatan yang kedua jamaah sekalian, yang bisa merusak amal ibadah kita dan menggugurkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan adalah berbuat riya. Riya jamaah sekalian adalah ingin dilihat oleh orang lain. Ketika seorang beribadah kepada Allah atau melakukan kebaikan, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang tersebut. Dan riya ini merupakan perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Inna akhwafu ma akhafu ala ummati syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan dari umatku, itu mereka terjangkiti syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, masyirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan riya. Jadi riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji. Dan dengan berkembangnya media sosial saat ini jemaah sekalian, banyak sekali orang yang berbuat riya, berbuat riya di media sosial sementara dia tidak sadar. Berapa sering kita melihat misalnya ada orang yang sementara sholat, membaca Al-Quran, berbuat kebaikan misalnya, atau misalnya bersedekah Jumat misalnya, akhirnya diupload semua foto-fotonya di media sosial. Kalau misalnya untuk memotivasi orang lain, gak jadi masalah. Memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan yang sama dengan dia, gak jadi masalah. Akan tapi dikhawatirkan dia mengupload foto-foto tersebut ketika membaca Al-Quran, ketika haji dan umroh, ketika berdoa di depan Ka'bah, difoto kemudian diupload media sosial. Dikhawatirkan dia hanya ingin supaya dia beribadah, ingin dilihat oleh orang lain, supaya ingin didengar oleh orang lain, dengan harapan orang lain tersebut memberikan like atau komentar yang baik di dalam status Facebooknya tersebut. Dan ini adalah riya yang sebenarnya, berbuat baik, beribadah kepada Allah, akan tetapi dipamerkan, dipublish supaya orang lain itu melihatnya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, perkara ibadah, perkara kebaikan, tentunya satu-satunya zat yang kita harapkan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seorang beribadah, kemudian di dalam hatinya itu ada riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan pahala dari ibadah yang ada riyanya tersebut. Karena sesungguhnya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sholat di dalamnya ada riya, berarti dia mengharapkan sesuatu selain Allah, mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan manfaat dari orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala, menggugurkan pahala dari ibadah yang di dalamnya ada riyanya. Kemudian perkara yang ketiga, perbuatan yang ketiga yang bisa merusak ibadah kita dan bisa menggugurkan pahala dari ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian adalah mendatangi dukun, peramal dan sejenisnya. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal atau orang pintar dan sejenisnya, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, lam tuqbal minhu salatun arba'una yauman, maka tidak akan diterima darinya salat selama 40 hari. Ini menunjukkan bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Selama 40 hari dia sholat. Berarti sholat 5 waktu. Kalau satu hari kita sholat 5 waktu, berarti kalau 40 hari 200 sholat wajib kita, itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerimanya, akan menggugurkan pahala dari sholat tersebut. Ini kita bertanya saja, bertanya kepada dukun, bertanya kepada peramal, bertanya kepada orang yang dianggap pintar, bertanya saja, walaupun kita tidak mempercayainya, hanya bertanya, 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, ini konsekuensinya lebih parah lagi. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang bisa mengetahui perkara yang gaib itu adalah Allah. Ketika seorang mempercayai dukun atau ramalan dukun atau terawangan dukun,
berarti dia meyakini sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Apabila orang bertanya kemudian sampai mempercayai apa yang dilakukan oleh apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Dan saat ini jamaah sekalian, dukun ini merajalela di negeri kita, ya. Kalau kita melihat di media sosial, apalagi di televisi misalnya, dukun memiliki seolah-olah memiliki tempat yang penting. Coba kalau kita lihat jamaah sekalian, misalnya ada perkara atau peristiwa yang viral, atau misalnya ada selebriti yang sedang menikah misalnya, kemudian disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di antara yang diwawancara itu adalah para dukun. Suruh menerawang, suruh meramal, kira-kira akan berapa anaknya, kira-kira akan berapa lama bertahan pernikahannya, ya, untuk meramalkan sesuatu yang akan terjadi, yang padahal itu tidak ada sesuatu yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan seolah-olah mereka memiliki tempat di negeri kita, mereka membuat asosiasi dukun Indonesia, ya. Di antara mereka ada yang membuka layanan online. Oleh karenanya jamaah sekalian, jangan sampai tergiur ketika kita memiliki masalah atau kehilangan sesuatu, iseng-iseng mau bertanya kepada mbah ini, kepada mbak ini misalnya, yang dianggap orang pintar. Kita bertanya saja, ini sudah mempertaruhkan 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang ketiga yang bisa merusak ibadah kita. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, perbuatan yang bisa merusak ibadah kita dan juga menggugurkan pahala dari ibadah kita adalah durhaka kepada kedua orang tua, mengungkit-ungkit kebaikan dan mendustai takdir. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun lam tuqbal minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Ada 3 golongan, ada 3 perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari 3 golongan tersebut, baik itu amalan yang sunnah ataupun yang wajib. Jadi amalan yang sunnah, amalan yang wajib dari 3 golongan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, aqun. Ya, aqun yang artinya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini adalah orang yang durhaka. Dan durhaka kepada orang tua ini adalah dosa yang sangat besar jamaah sekalian. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung dari murkanya orang tua. Oleh karenanya ketika kita mendengar hadis ini jamaah sekalian, ini sudah menjadi kewajiban kita ini untuk harus berhati-hati ketika kita ini berinteraksi dengan orang tua kita. Jangan sampai tutur kata kita, sikap kita menjadikan orang tua kita tersinggung, jengkel, marah kepada kita. Karena ketika orang tua kita ini marah kepada kita, yakin Allah juga marah kepada kita. Ketika orang tua kita jengkel kepada kita, Allah juga murka kepada kita. Dan ketika Allah murka dan marah kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Yang kedua adalah manan. Manan artinya adalah orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu pernah ia lakukan. Misalnya dulu dia pernah membantu saudaranya, ya, memberikan sesuatu kepada saudaranya, kemudian setelah berapa lama diungkit-ungkit kembali. Dan ini jamaah sekalian, banyak sekali kita dapati orang yang berbuat manan seperti ini. Terutama ya, apalagi kalau orang yang dibantu tersebut saat ini sudah sukses, ya. Jadi saat ini orang yang dulu dibantu misalnya sekarang sudah sukses, dan seolah-olah melalaikan orang yang membantu tersebut, biasanya tidak sadar dia mengungkit-ungkit dulu perbuatannya, dan dia sekarang tidak ingat, bukankah dulu ketika kuliah saya sering membantunya, kalau tidak punya makanan sering datang ke rumah dan makan, kalau tidak punya tempat tidur datang ke rumah dan tidur di rumah. Seluruh kebaikan-kebaikan, bantuan-bantuan yang dulu ia pernah berikan kepada orang tersebut itu diungkit-ungkit kembali, dan itu bisa menggugurkan pahala yang ia berikan, yang ia lakukan kepada orang tersebut. Yang padahal jamaah sekalian, ketika dia waktu itu misalnya membantu orang lain, itu pahalanya sangat besar sekali, ya. Memberikan misalnya pinjaman kepada orang lain, itu pahalanya sangat besar sekali. Ya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika perbuatan tersebut diungkit-ungkit kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan pahala yang. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian adalah mukadzibun bil qadar, orang yang mendustai takdir, tidak percaya terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perbuatan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan diterima darinya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Dan di antara perbuatan yang bisa merusak ibadah kita dan menggugurkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan jamaah sekalian adalah bersumpah
bahwasanya si A misalnya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis menceritakan kepada sahabat-sahabatnya ada dua orang saudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ahli maksiat, ya, setiap dia bermaksiat, ini saudaranya ahli ibadah selalu datang dan memberikan nasihat, ya. Berhentilah engkau bermaksiat kepada Allah, kembalilah engkau ke jalan yang benar. Hingga suatu hari, si pelaku maksiat ini melakukan dosa yang di mata ahli ibadah ini adalah dosa yang sangat besar. Sehingga ahli ibadah ketika mendengar saudaranya itu berbuat dosa, didatangi kembali dan dinasehati, bertaubatlah engkau kepada Allah, jangan engkau terus-terusan berbuat seperti ini, kembalilah ke jalan yang benar. Karena si pelaku dosa ini sudah sering dinasihati oleh ahli ibadah, dia pun marah dan dia mengatakan, apakah engkau diutus oleh Allah hanya untuk memata-mataiku? Ya? Apakah engkau diutus oleh Allah hanya untuk memberikan nasihat kepadaku? Mendapatkan jawaban tersebut, maka ahli ibadah pun mengatakan, innallaha la yaghfiru lak, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosamu. Jadi wallahi innallaha la yaghfiru lak, ya demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Jadi langsung dijustis bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosamu. Di dalam riwayat yang lain, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Setelah orang tersebut, ya, berkata seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mematikan dua orang tersebut. Dan setelah dimatikan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka berdua, man dalladzi yata'alla alayya alla aghfir li fulan. Siapakah ini orangnya yang telah melampaui batas berkata tentang aku, ya, bahwasanya aku tidak akan mengampuni dosa si A, aku sudah mengampuni dosa si A dan aku jadikan seluruh ibadahnya itu sia-sia. Ya. Jadi jemaah sekalian, dia bersumpah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si A, bahwasanya Allah tidak akan masukkannya ke dalam surga. Karena pengampunan dosa, surga dan neraka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya semarah apapun seorang kepada orang lain, misalnya orang tiap hari diajak untuk berbuat baik, kemudian dia tidak mau berbuat baik, jangan sampai kita mengatakan sesuatu terkait dengan ampunan, terkait dengan surga, terkait dengan neraka, ya, bahwasanya ini jamaah sekalian, ini adalah perkara yang memiliki hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang berani sampai bersumpah Allah tidak akan mengampuni dosamu, Allah tidak akan dimasukkan ke dalam surga, maka ini merupakan perbuatan yang bisa menggugurkan amal ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian di antara perkara yang bisa menggugurkan amal ibadah kita jamaah sekalian adalah bergembira dengan meninggalnya seorang mukmin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan di antara konsekuensi persaudaraan itu adalah saling mencintai, saling menghargai, saling menyayangi, ya. Senang ketika saudara kita senang, susah ketika saudara kita susah. Oleh karenanya ketika seorang itu meninggal dunia, kemudian saudaranya itu senang dengan dia kematiannya, itu merupakan perkara atau perbuatan yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amalannya. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, faqtabata biqatlihi, dan dia bergembira dengan kematiannya, lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya baik itu amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah, ya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali jemaah sekalian, ya. Beberapa tempo yang lalu banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia. Banyak sekali bahkan di antara mereka ustadz-ustadz, sebagian ulama di Indonesia meninggal dunia. Kalau kita lihat, kalau kita cermati komentar-komentar di media sosial, di Facebook misalnya, ternyata tidak semua orang mendoakan kebaikan bagi ustadz tersebut. Alhamdulillah sebagian besar mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima segala kebaikannya, menerima amal ibadahnya. Akan tetapi ternyata di antara komentar tersebut, ini ada yang senang dengan kematian ulama tersebut, senang dengan kematian ustadz tersebut, jamaah sekalian. Ini adalah perkara yang menyedihkan, ya. Kenapa mereka bisa melakukan seperti itu? Karena setelah diselidiki jamaah sekalian, karena beda madhabnya, beda ustadznya, beda manhajnya, ya, beda tempat mengajinya. Dikarenakan masalah-masalah seperti ini, sehingga ketika ada orang lain meninggal dunia, dia merasa senang. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan yang keras akan hal tersebut. Oleh karenanya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, itu di antara perkara-perkara atau perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita, yang bisa menggugurkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa perbuatan yang bisa merusak ibadah kita dan juga menggugurkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Akan tetapi saya sebutkan yang terakhir saja, bahwasanya di antara perbuatan tersebut adalah membenci syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan syariat yang dimaksud ini adalah syariat yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang tidak setuju, bahkan mengolok-olok syariat tersebut, dan ini perbuatan itu sangat berbahaya sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang seperti itu dikarenakan mereka membenci dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum, dan Allah menjadikan amalan-amalannya itu sia-sia. Jadi membenci syariat yang telah ditetapkan oleh Allah ini merupakan perkara yang bisa menggugurkan amalan-amalan kita. Oleh karenanya hati-hati jamaah sekalian, kita akui bahwasanya tidak semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sanggup melakukannya semua. Akan tetapi jangan sampai menimbulkan kebencian di dalam hati kita. Karena ada di antara umat Islam sendiri yang ketika dia tidak setuju dengan sesuatu, dia mengolok-oloknya, dia membencinya. Di antara contohnya misalnya terkait dengan poligami. Berapa banyak orang yang tidak suka dengan poligami, ya, terutama ibu-ibu misalnya, atau terkait dengan jenggot, terkait dengan isbal, terkait dengan cadar. Berapa banyak dari kalangan umat Islam yang mengolok-olok syariat tersebut. Padahal syariat itu ya sebagian ada di dalam Al-Qur'an dan sebagian telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, dan itu merupakan bagian dari syariat agama kita. Kita tidak melakukannya, itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi terkait dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah, mau tidak mau kita wajib untuk menerimanya, setuju ataupun tidak setuju jamaah sekalian. Karena membenci sebagian dari syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fa ahbata a'malahum, orang tersebut amalan-amalannya akan dijadikan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah dan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kerugian bagi kita, menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan menjadikan pahala dari kebaikan yang kita lakukan dijadikan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikan itu semua sebagai penyebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ridhonya, ke dalam syurganya. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab wal 'afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minal maqbulin, Allahumma ij'alna minal marhumin, اللهم اجعلنا من المغفورين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.